يسر دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار. Setelah melewati lebih dari 460 hari pertumpahan darah di Gaza, Hamas dan Israel akhirnya mencapai kesepakatan akhir gencatan senjata yang telah dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Perang yang dimulai pada 7 Oktober 2023 ini telah menelan lebih dari 47.000 korban jiwa dari pihak Palestina dan setidaknya 1.700 orang tewas di Israel serta lebih dari 200 orang ditawan oleh Hamas. Gencarnya serangan Israel dan Hamas membuat dunia terus memantau perkembangan setiap detiknya. Kini, kesepakatan gencatan senjata yang rencananya akan berlaku mulai Minggu 19 Januari 2025 menjadi harapan baru meski masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah ini akan benar-benar mengakhiri perang atau hanya sekedar jeda sementara sebelum pembantaian dilanjutkan? Meskipun kesepakatan gencatan senjata telah ada, namun hingga artikel ini dibuat, keputusan final masih menunggu hasil voting kabinet Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Kamis 16 Januari 2025 menuduh Hamas mengingkari beberapa persyaratan atas gencatan senjata yang telah lama diupayakan. Namun Hamas telah membantah tuduhan tersebut. Bahkan pihaknya telah menerima sepenuhnya isi kesepakatan. Bergelitnya Israel mengenai kesepakatan gencatan ini menunjukkan pada dunia betapa sulitnya untuk menciptakan jalan perdamaian permanen untuk keduanya. Jika kesepakatan gencatan senjata telah disetujui kedua belah pihak, gencatan ini akan dilakukan dalam 3 tahap. Dilansir dari Al Jazeera, tahap pertama akan berlangsung selama 6 minggu dan akan melibatkan pertukaran tahanan terbatas, penarikan sebagian pasukan Israel di Gaza, dan gelombang bantuan ke daerah kantong di Gaza. 33 tawanan Israel, termasuk wanita, anak-anak, dan warga sipil berusia di atas 50 tahun akan dibebaskan. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan lebih banyak tahanan Palestina selama fase ini, termasuk 110 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup. Pada tanggal 1 Januari 2025, setidaknya ada 10.221 tahanan Palestina di penjara Israel, tidak termasuk jumlah warga Palestina yang tidak diketahui yang diculik dari Gaza dan ditahan oleh militer. Bersamaan dengan pertukaran tawanan, Israel akan menarik pasukannya dari pusat-pusat populasi Gaza ke wilayah-wilayah yang jaraknya tidak lebih dari 700 meter di dalam perbatasan Gaza dengan Israel. Namun, hal itu mungkin tidak termasuk koridor Netzarim, sabuk militer yang membelah jalur Gaza. Tidak hanya itu, Israel akan mengizinkan warga sipil untuk kembali ke rumah mereka di wilayah kantong utara yang terkepung, meskipun tentu saja rumah-rumah tersebut sudah diratakan oleh bom Israel. Israel juga akan mengizinkan gelombang bantuan masuk ke wilayah kantong utara hingga 600 truk per hari. Sebuah wilayah yang sudah dilanda bencana kelaparan karena pengepungan gaji yang dilakukan Israel. Lebih jauh lagi, Israel juga akan mengizinkan warga Palestina yang terluka meninggalkan jalur Gaza untuk dirawat dan membuka penyeberangan Rafah dengan Mesir 7 hari setelah dimulainya pelaksanaan tahap pertama. Jika fase pertama telah selesai, sesuai pernyataan Presiden Joe Biden, bahwa fase kedua adalah akhir permanen perang. Biden mengatakan, gencatan senjata akan tetap berlaku saat pembicaraan syarat untuk fase kedua berlanjut. Pada fase kedua, rencananya tentara yang disandra akan dibebaskan, pasukan Israel yang tersisa akan ditarik, dan gencatan senjata akan menjadi permanen. Sedangkan pada fase ketiga, jenazah sandra yang meninggal akan dikembalikan ke keluarga mereka, dan pembangunan kembali Gaza akan dimulai.
Meski begitu, belum ada kesepakatan terkait pengelolaan Gaza pasca gencatan senjata. Amerika Serikat mendorong pembentukan kembali otoritas Palestina dengan dukungan mitra internasional untuk mengelola wilayah tersebut. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken mengusulkan pembentukan otoritas sementara untuk layanan penting dengan bantuan pasukan dari negara-negara Arab untuk menjamin keamanan jangka pendek. Namun dukungan Arab, termasuk Arab Saudi, bergantung pada adanya jalan menuju negara Palestina yang selama ini ditentang oleh Israel. Lagi pula, otoritas Palestina yang memimpin di tepi barat sangat tidak populer di Gaza, sehingga pembicaraan penataan kembali Gaza akan sama rumitnya dengan pembahasan gencatan senjata. Jika gencatan senjata berjalan lancar, ini adalah awal baru bagi kehidupan rakyat Gaza yang selama lebih dari 15 bulan hidup dengan penuh ketakutan dan tangisan. Sayangnya, Israel memiliki sejarah pelanggaran yang sangat panjang terkait komitmen terhadap perjanjian gencatan senjata. Tidak usah jauh-jauh membahas pelanggaran gencatan senjata yang telah lama berlalu. Gencatan senjata sebelumnya pada November 2023 saja, Israel mencari celah dan alasan untuk tetap melancarkan serangannya. Dahulu, menjelang pemberlakuan gencatan senjata pada 24 November 2023, dilaporkan bahwa Israel menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza, menargetkan generator listrik dan sebagian besar bangunan rumah sakit. Serangan ini terjadi saat sekitar 200 pasien dan staf medis berada di dalam rumah sakit, sehingga mengancam keselamatan mereka. Sekarang pun sama. Baru saja pembicaraan kesepakatan gencatan senjata diumumkan, Israel langsung meningkatkan serangannya di Gaza. As we were celebrating the ceasefire announcement, the Israeli warplanes took us by surprise. I woke up to find myself lying in hospital with head injuries. Hingga artikel ini dibuat, sudah ada sedikitnya 80 nyawa penduduk Gaza yang melayang. Tidak hanya di Gaza, pasukan Israel juga melakukan penggerebekan dan penangkapan di tepi barat yang diduduki. Penduduk Gaza, meskipun bersuka cita menyambut gencatan senjata ini, namun memilih untuk tetap waspada dengan menghindari area terbuka. Mereka mengambil langkah pencegahan utama untuk menyelamatkan diri, karena jam-jam sebelum gencatan senjata dimulai dianggap sebagai waktu paling kritis dan mengerikan. Proses panjang mencapai kesepakatan ini penuh dengan dinamika politik dan tekanan internasional yang menguras emosi semua pihak. Presiden Joe Biden dalam pengumuman resminya mengungkapkan bahwa usulan gencatan senjata sebenarnya telah diajukan sejak Mei 2024. Namun upaya ini baru menunjukkan hasil nyata ketika Donald Trump terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Kehadiran Trump membawa tekanan politik yang luar biasa besar kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang juga menghadapi tuntutan dari masyarakat dan militer Israel yang sudah jenuh dengan konflik berkepanjangan. Tekanan dari Trump datang dengan sikap belak-belakan yang khas. I tell you this, we want our hostages back, and they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price. Pada Desember, ia dengan tegas memperingatkan bahwa akan ada masalah besar di Timur Tengah jika sandera Israel yang ditawan di Gaza tidak segera dibebaskan sebelum pelantikannya. Trump memperingatkan bahwa konsekuensinya tidak hanya akan buruk bagi Hamas, tetapi juga bagi stabilitas seluruh kawasan. Pernyataannya mengguncang dinamika politik regional dan memaksa berbagai pihak untuk bergerak cepat. Namun, bukan hanya tekanan eksternal yang berperan. Dinamika internal Hamas juga menjadi kunci dalam proses ini. Menurut laporan PBS News, perubahan kepemimpinan di tubuh Hamas membawa pergeseran besar dalam strategi mereka. Jika dulu kekuatan utama Hamas terletak pada hubungan militernya dengan Iran, kini mereka lebih bergantung pada hubungan diplomatik dengan Turki dan Qatar. Kedua negara ini memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas regional, terutama demi kelangsungan pengaruh mereka di kawasan. Apapun alasannya, semua berharap agar gencatan senjata ini berhasil. Di tengah penderitaan tak berperi kemanusiaan yang dialami penduduk Gaza, setiap detik terasa berharga untuk menghentikan kehancuran yang terus terjadi dan korban jiwa yang terus berjatuhan.